Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuki pembahasan, marilah kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Febriani, saya mahasiswi aktif YAIN Pontianak, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3, yang dimana di mata kuliah Ushul Fikih 2 ini yang diampu oleh Bapak dosen Miskari, saya diperintahkan untuk membuat tugas resum dari awal pembahasan, yakni tentang ijtihad sampai pembahasan dilalah. Langsung saja saya menjelaskan apa itu ijtihad, bagaimana dasar hukum, macam-macamnya, dan seterusnya. Baik, ijtihad itu menurut bahasa berasal dari kata al-jud yang berarti al-taqah, daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jad yang al-masyaqqah, kesulitan, kesukaran. Jadi makna dari segi bahasanya itu upaya proses atau kemampuan gitu. Sedangkan dari istilah itu pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran tenaga secara bersungguh-sungguh. Jadi ada juga yang mendefinisikan menurut Imam Al-Baidomi ijtihad sebagai penyerahan upaya untuk menangkap hukum-hukum syariat. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan persoalan tentang misalnya tentang sholat. Nah, dalam sholat itu waqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, kita istinbatkan, kita tarik hukum-hukum syara itu dan kemudian para ulama itu berijtihad. Ya, mereka para ulama itu menggali, mencari segala upaya segala kemampuannya yang bersungguh-sungguh dengan persoalan yang tadi tentang sholat, kemudian menetapkan dan menemukan hukum syarat tersebut. Nah, kemudian jika kita tidak sembarangan menafsirkan dari mana ayat Al-Quran ini, kita hanya tahu di dalam Al-Quran ini dirikan sholat ini. Tapi langkah baiknya kita mencari tahu lagi, kita mengikuti para ulama-ulama kita, kiai, agar tahu apa sih kaidah-kaidahnya apa sih yang ditafsirkan itu, kita jadi tahu maknanya. Nah, itulah proses penerapan ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dan ulama-ulama fikih. Nah, kemudian ada dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad di dalam Quran surah An-Nisa 4 ayat 59. Itu sudah diterangkan. Kemudian bagi ijtihad ada macam-macam. Yang pertama ijma. Ijma adalah suatu kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum agama Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara. Hasil dari kesepakatan para ulama tersebut berupa fatwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi dalam konteks ijma ini adalah kesepakatan para ulama yang tentang apa yang disepakati, permasalahan hukum Islam, apa persoalan-persoalan apa yang disepakati di suatu masa itu, di kesepakatan itu di bagian negara mana, tahun berapa itu, menetapkan suatu hukum dan suatu perkara yang berupa fatwa dan diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam.
Yang kedua ada kias. Kias adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya, namun mempunyai kesamaan, manfaat, sebab, dan masalah lain sehingga ditetapkan hukum yang sama. Jadi kias itu adalah suatu persoalan yang tidak tidak dasar di dalam persoalan hukum hadis dan samakan dengan suatu persoalan yang diatur dalam Al-Quran dan hadis karena ada persamaan ilah. Kemudian yang ketiga ada maslahah mursalah. Masalah mursalah ini adalah suatu cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Jadi kata maslahah mursalah ini adalah kebaikan, sesuatu yang bermanfaat. Ada suatu persoalan yang kemaslahatan, tetapi kemaslahatan ini dilihat didukung oleh syariat, tidak ditolak oleh syariat juga tidak. Misalnya membuat peraturan hukum lalu lintas, perlindungan anak, seperti itu. Yang kemudian suatu kemaslahatan yang diatur oleh misalnya di dalam lalu lintas ini, perlindungan anak ini kan tidak ada diatur dalam Al-Quran dan juga hadisnya, tidak mendukung gitu. Jadi nilai kemaslahatan ini menolak atau ditemukan mendukung itu tidak ada di dalam Al-Quran serta hadis. Bagian-bagian seperti ini termasuk bagian-bagian seperti inilah yang termasuk dalam maslahah mursalah gitu. Selanjutnya sudud zariyah. Sudud zariyah ini adalah suatu pemutusan hukum atau hal yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Jadi sudud zariyah ini merupakan media atau perantara dengan menyampaikan suatu tujuan kemaslahatan dari individu kepada kebaikan boleh, kerusakan haram. Yang jelas zariyah ini layak sebagai dalil atau metode penetapan hukum Islam. Jadi misalnya nih di dalam misalnya saya itu ingin menyeberangi ini jauh dan keluarga saya itu juga jauh. Jadi bagaimana perantaranya? Maka ada surat, email, atau saya melalui telepon, itulah perantaranya. Ada sesuatu tujuan yang baik. Suatu tujuan kemaslahatan individu pada kebaikan boleh saja ubah suatu keputusan hukumnya itu demi kepentingan umat. Selama itu demi untuk kepentingan umat, selama itu baik. Itulah yang masuk bagian sudud zariyah. Istilah itu adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Selanjutnya urf. Urf itu kebiasaan atau yang dikenal dengan masyarakat luas itu ya kebiasaan atau adat. Misalnya dengan kebiasaan yang baik berarti kita baik, tidak mendatangkan bahaya, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Itu yang dimaksud dengan urf. Selanjutnya ada istishab. Istishab adalah suatu penetapan suatu hukum atau aturan hingga ada alasan tepat untuk mengubah ketetapan tersebut. Selanjutnya istihsan. Istihsan adalah suatu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya karena ada dalil syara' yang mengharuskannya. Jadi setiap orang itu mencari yang paling baik untuk diikuti. Pastinya kan kita itu
melihat suatu keputusan itu pasti kita itu mengikuti yang baik di antara yang baik. Nah, seperti itu. Ada persoalan hukum di mana mencari yang baik pada dasarnya diperintahkan oleh ketetapan Allah. Nah, seperti itulah dimaksud dengan istisan. Pada era modern ini, ijtihad dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu ijtihad intiqai atau ijtihad tarij, ijtihad insya'i atau ijtihad ibtidai, dan ijtihad komparasi. Apa itu ijtihad intiqai? Yang dimana ijtihad ini ijtihad dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu. Bagaimana tertulis dalam berbagai kitab hukum Islam. Kemudian seleksi mana yang lebih kuat dalilnya atau lebih relevan dengan keadaan masyarakat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada ijtihad insya'i. Pola ijtihad ini dibutuhkan pada masa sekarang adalah ijtihad insya'i, usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru belum diselesaikan oleh para ahli hukum terdahulu. Jadi ijtihad ini yang penetapan hukum yang terdahulu itu belum terselesaikan, maka dilakukanlah ijtihad. Digali lagi proses peristiwa-peristiwa yang baru itu agar diselesaikan oleh para ahli hukum, oleh para ahli ulama ijtihad sekarang. Nah, selanjutnya ijtihad komparatif, yang dimana ijtihad ini ialah menggabungkan kedua bentuk ijtihad antara intaqi dan insya'i. Kemudian di samping itu untuk menguatkan dan mengkompromikan beberapa pendapat juga diupayakan dengan pendapat baru. Dengan pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan hak Allah dan hak Adami, yaitu secara signifikan itu saya akan menjelaskan taklid, taufik, dan itibak. Taklid itu mengikuti atau menerima pendapat seseorang, khususnya pendapat ulama, tetapi tidak mengetahui dasar hukum dan tidak mengetahui bagaimana sih tata cara ulama mendapatkan hukum tersebut. Nah, jadi posisi kita itu sebagai taklid. Kemudian ada taufik. Taufik itu mengambil pendapat seorang mujtahid atau ulama dengan dalam permasalahan atau persoalan yang sama ataupun masalah yang berbeda, memilih pendapat yang berbeda dalam kalangan fikih itu, memilih pendapat yang berbeda dalam kalangan fikih, berarti itu taufik. Kemudian ada sebab terjadinya taufik pada saat itu, para ulama yang memahami hukum Islam itu mengatakan kita tidak perlu lagi berijtihad, jadi pintu ijtihad itu sudah tertutup, maka kita lakukanlah taufik. Nah, jadi kebangkitan Islam itu muncul, eksistensinya pro dan kontra. Yang jelas taufik ini merupakan suatu tatanan atau relatif baru dalam kalangan fikih. Kemudian ittiba itu mengikuti suatu pendapat ulama, tetapi kita mengetahui dasar hukum yang digunakannya dan mengetahui metode atau tata cara ulama beliau mendapatkan hukum. Kemudian saya akan menjelaskan tentang dilalah. Dilalah itu ada petunjuk
Dalalah itu penunjuk terhadap suatu hukum. Jadi kemana arah hukum atau persoalan suatu hukum yang dikaitkan dengan teks Al-Quran atau hadis, maka dapat dilihat dari segi pemikiran hukum dilalah. Petunjuk yang fungsinya untuk memberikan suatu persoalan untuk menunjukkan kepada maksud tertentu kemana atau mau apa dapat dilihat dari segi dilalah. Ada misalnya ada suatu lafal lalu arahnya seperti yang dikehendaki di dalam suatu persoalan tersebut, itu yang dimaksud dengan dilalah. Kemudian ada dilalah dalam perspektif Syafi'iyah dan Maliki dan Hambali. Dalam penjelasan dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu pengertian dalalah selanjutnya. Nah, adapun juga ada macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Yang pertama ada ibratu al-nas, yang kedua ada syiratu al-nas, yang ketiga ada dalalatu al-nas, yang keempat ada iktidatu al-nas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah menjadi dua bentuk, yaitu dalalah latadiyah dan dalalah gairul latadiyah. Dan yang dibahas kali ini adalah dalalah latfidayah. Dalalah lafdiyah adalah petunjuk berbentuk lafaz dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Dalam petunjuknya pada suatu makna, Imam Abu Hanifah membaginya ke dalam 4 macam. Nah, yang pertama ada ibratu al-nas. Dalalah ibarat yang juga disebut ibarat nas ialah tunjuk lafaz kepada makna yang mudah dapat dipahami, baik dimaksudkan untuk suatu arti asli maupun arti tabi'i. Dan makna itu memang dikehendaki oleh syakul kalam, rangkaian pembicaraan. Jadi baik maksud itu asli menurut mereka atau maksud utama dari nas, dan maksud yang tidak asli atau maksud kedua mengikuti makna yang asli tapi tidak disebutkan oleh nas Al-Quran. Oleh karena itu, setiap pengertian yang difahami dari keadaan lafaz yang jelas disebut dalalah ibrah. Sebagai contoh adalah ibarat dalam Al-Quran, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 10. Innal ladzina yaquluna amanul layyaqah ma dzalama inna ma yaquluna fi butonihim manara wa saya abtu wa nasair, yang artinya sesungguhnya orang yang memohon harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka ini menelan api penuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, ayat tersebut menjelaskan perbuatan yang paling keji adalah memakan harta anak yatim, di mana perbuatan tersebut adalah dosa besar, disiksa kelak di hari kiamat. Dan sanksi hukuman di dunia yang dilaksanakan oleh pemerintah agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Di sini dapat diketahui bahwa dalalah ibarat itu mempunyai beberapa tingkatan kejelasan suatu lafaz. Nah, jadi sudah dijelaskan di ayat tersebut. Ya, dalalah lafaz pada nas yang lalu lebih kuat daripada dalalah zahir. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di ayat tersebut jelas ya, kita memakan barang yang memang ada sesuatu unsur riba. Nah, misalnya kita beras, kita tukar dengan barang uang. Nah, jadi yang berasnya itu misalnya 1 kilonya itu berapa? Misalnya 120 ribu, tetapi
ada di beras itu ditukar dengan yang 150.000. Nah, itu sudah dilipat gandakan. Nah, itu sudah berarti termasuk riba. Mengharamkan, jelas di ayat terakhir sudah dijelaskan bahwa riba itu diharamkan. Walaupun unsurnya itu memang misalnya tolong menolong atau itu memang unsurnya riba di akhir ayat tersebut, Quran surah Al-Baqarah, jelas ya, baik jual beli maupun yang lainnya. Kedua, ada isyratu an-nas. Dalam isyratu an-nas ialah petunjuk lafaz kepada arti yang dipahami dengan jalan mengambil kelaziman atau kemestian dari arti yang dipahami dengan dalalah ibratun nas. Adapun menurut Abu Zahra adalah suatu pengertian ditangkap dari suatu lafaz dari kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan atau ibarat dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Nah, sebagaimana contoh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayaquru bidaini illa ajli musqa fa'qutubuhu waliyaqutbuhu bainakum katibun bil adli wa la yalbakai ba'un an yaktaba kama alamahullahu falai kutubu wa la yumli lillazi alihil haqqa wali tauqillahi rabbahum wala bayhun min husan say'a, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, jadi di sini antara bermuamalah itu didasarkan dengan jelas, dan ada buktinya. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa pada Allah Tuhannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya saya akan menjelaskan dalatu an-nas. Dalatu an-nas juga disebut mafhum muwafaqah, di samping disebut pula dilalatu aula. Sebagian fuqaha menyebutkan qiyas jali. Dalatu an-nas pengertian secara implisit tentang suatu hukum lain yang dipahami dari pengertian nas secara eksplisit, atau ibratun nas karena adanya penyebab faktor yang sama. Jadi itu pengertian dilalah nas. Contohnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang berbunyi, fala taqallahum ma affa bawala tuharhuna wa kullahuma fawla qarima waqfid lahuma janahal dzalli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Nah berarti Quran surah Al-Isra ini menjelaskan bahwa kita baiknya segala ucapan kita sebagai anak tidak boleh kita melawan orang tua, kita tidak boleh melawannya, sebagaimana orang tua yang telah mendidik aku sewaktu kecil, itu di dalam Quran surah Al-Isra yang sudah diterangkan. Dan ayat tersebut mengharamkan
mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Bila ucapan kepada orang tua saja diharamkan, maka memukul dan mencerca serta segala perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati orang tua tentu lebih diharamkan. Jadi dalalah ini dapat difahami dari nas ayat tersebut tanpa memerlukan sebuah istinbat atau ditarik hukumnya. Memerlukan sebuah istinbat tuh menarik dalam suatu persoalan ayat tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan iktida'u al-nas. Nah, yang mana dalalah iktida'u disebut juga iktida' an-nas. Menurut sebagaimana ahli usul fikih berpendapat bahwa yang artinya petunjuk lafaz kepada sesuatu yang tidak disebutkan kebenarannya tergantung kepada yang tidak disebut itu. Nah, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Yusuf ayat 82. Walai alil qurayatu tikana fiha wal idaqabana fiha, yang artinya, dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Menurut zahir ungkapan ayat tersebut terasa ada yang kurang, karena bagaimana mungkin bertanya kepada kampung yang bukan makhluk hidup, karenanya dirasakan perlu memunculkan sesuatu kata agar ungkapan dalam ayat itu menjadi benar. Kata penduduk atau kata kampung yang dapat ditanya dan memberi jawaban. Selain itu juga dianggap munculkan orang-orang sebelum kata kafilah, sehingga menjadi orang-orang dalam kafilah yang memungkinkan memberikan jawaban. Terakhir, kehujahan dari dalalah. 4 macam dalalah yang telah disebutkan di atas tadi, khususnya yang dalalah lafadiyah, dapat dijadikan pegangan atau hujah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat yang paling kuat, dalalah tidak yang paling lemah. Jadi dalalah ibarat itu yang paling kuat, dalalah tidak yang paling lemah. Menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut tadi ada 4, dalalah al-ibrah, dalalah al-isyarah, dalalah an-nas, dan dalalah iktida. Selanjutnya, baiklah, saya akan melanjutkan lagi menjelaskan apa itu dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Di sini dalalah tersebut ada dibedakan menjadi 2 bagian. Ada yang pertama mantuk dan mafhum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mantuk, mafhum, macam-macam mantuk, mafhum muwaqqah, al-wash, al-qaya, al-syart, al-dat, dan al-aqad, serta syarat mafhum mukhalafah. Pengertian mantuk dan mafhum. Mantuk pada dasarnya adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata nataqo yang tipu nutqan, yang berarti pembicaraan. Hal ini sebagaimana penjelasan Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisan al-Arab. Sedangkan pengertian mantuk secara istilah sebagai berikut sebagaimana ditemukan oleh Al-Midi. Artinya, makna yang dipahami dari petunjuk lafaz seperti qat'i terhadap pembicaraan. Kemudian pengertian yang ditemukan oleh Al-Juwaini, yang artinya pengertian tersebut beroleh dari apa yang tersurat. Dan menurut Ibnu Subki, sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Said Al-Kin, bahwa yang dimaksud dengan mafhum adalah sebagai berikut, artinya tunjuk suatu lafaz berdasarkan apa yang diucap. Secara sederhana, mantuk berasal dari kata nataqo yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Qatan menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjuk oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjukan makna berdasarkan materi-materi huruf-huruf yang ditetapkan. Petunjuk itu atau dilalah lafaz kepada makna, ada kalanya kepada bunyi atau mantuk arti tersurat. Perkataan diucapkan itu baik secara tegas maupun ada kemungkinan makna lain dengan takdir maupun tanpa
tanpa takdir. Bagaimana contoh mantuk pada surah Al-An'am ayat 145? Berbunyi innahu ya muharrama ala ta'imiyat amuhu illa ayyakuna maitat ta'u damman masnuhan au lahma khilzirin fakul la azidu fima auhiya ilam mirjsun au fisqan uhilla li ghairillahi bih faman turra khaira wala adi fa inna rabbaka ghafurur rahim, yang artinya katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi disinilah bahwa mafhum, disinilah bahwa ayat tersebut dipahami terdapat di dalam mantuknya adalah haram memakan darah yang mengalir. Itu mantuknya di dalam ayat tersebut. Sedangkan mafhum mukhalafahnya adalah halal darah yang tidak mengalir dan diketahui halalnya melalui kaidah atau melalui dalil syara yang lain seperti bunyi hadis Nabi. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, dihalalkan bagi kita kedua atau macam bangkai dan dua macam darah, ataupun dua macam bangkai adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mafhum. Berdasarkan definisi, dapat diketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dapat dipahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat. Mafhum terbagi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah yang artinya makna yang dipahami dari kalimat-kalimat dengan jalan mutabaqah atau kesucian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Para usuliyin membagi mafhum jadi dua bagian pokok, yaitu yang pertama mafhum muwafaqah atau juga dinamai dengan dilalah nas, dan juga ada mafhum mukhalafah. Di sini dijelaskan bahwa mafhum muwafaqah yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk, atau juga berarti makna yang tidak terucap, tidak sejalan dengan makna yang diucapkannya. Nah, adapun macam-macam mantuk. Para ulama usul fikih membagi mantuk kepada 3 macam, nas, zahir, dan muawwal. Nas yaitu tidak mengandung kemungkinan takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi 2, ada yang pertama sharih atau jelas apabila lafaz yang dipergunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau nas atau hanya dikandung maknanya oleh nas. Bagian ini disebut dengan ibarat al-nas, misalnya firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji atau 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali, itulah 10 hari yang sempurna. Kemudian mantuk terbagi kepada 2, sharih dan ghairu sharih. Mantuk sharih adalah petunjuk lafaz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagiannya saja. Mantuk sharih dalam istilah ulama Syafi'iyah ini adalah apa yang diistilahkan dengan ibarat al-nas dalam istilah ulama Hanafiyah. Sedangkan mantuk ghairu sharih adalah petunjuk lafaz atau suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dari mantuk. Amir Syafiruddin menyatakan bahwa mantuk ghairu sharih terbagi kepada 2 macam. Yang pertama, penunjukannya itu dimaksud oleh pembicaraan.
Yang kedua, penunjukannya itu tidak dimaksud oleh pembicara. Dilalah mantuk khairu sari yang penunjukan maksud oleh pembicara ada dua macam, yaitu dilalah iktida dan dilalah iktida. Ini di kalangan Hanafiyah disebut dengan dilalah iktida al-nas. Sedangkan dilalah mantuk khairu sari yang menunjukkan tidak dimaksud oleh pembicaraan terbatas, hanya terbatas pada satu bentuk yang disebut dengan dilalah isyarah. Di kalangan Hanafiyah ini juga disebut dengan isyarah al-nas. Selanjutnya, macam-macam mafhum muwafaqah. Jadi mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz yang disebutkan. Jadi mafhum muwafaqah dapat dibagi dalam fahwal kitab, lahanal kitab. Pertama, apa itu fahwal kitab? Yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti memukul orang tua, lebih tidak boleh hukumnya dengan firman Allah, janganlah kamu katakan berkata-kata yang keji kepada kedua orang tua, ibu bapakmu. Kata-kata keji itulah dilarang, apalagi memukulnya. Yang kedua, lahnal kitab, yaitu apabila tidak diucapkan, maka sama hukumnya dengan apa yang diucapkannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 10 yang artinya mereka yang memakan harta benda anak yatim tersebut dianiaya, sebenarnya sama memakan api keadaan dalam perut mereka. Selanjutnya saya menjelaskan al-qoyah, al-syart, al-adat, dan al-laqab. Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini akan diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-ghayah, dan mafhum al-adat. Yang pertama, mafhum al-laqab adalah menyebutkan sebuah hukum yang ditentukan atau dengan jenis atau macamnya, sehingga hukum tersebut positif dalam masalah yang terdapat pada nas dan negatif bagi masalah yang tidak disebutkan terdapat dalam nas. Yang kedua, mafhum al-wasi atau sifat, yaitu menetapkan hukum dalam bunyi mantuk suatu nas yang dibatasi atau diberi qaid dengan sifat yang terdapat dalam lafaz, dan jika sifat tersebut telah hilang maka terjadilah kebalikan hukum tersebut. Selanjutnya ada mafhum syarat, yakni menetapkan kebalikan suatu hukum yang tergantung pada syarat atau bersamaan dengan syarat jika syarat tersebut tidak terwujud. Ada mafhum al-ghayah, yakni menetapkan hukum yang berada di luar tujuan nas atau ghayah bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan atau ghayah. Selanjutnya mafhum al-adat, yakni penunjukan suatu lafaz yang menjelaskan berlakunya hukum dengan jumlah bilangan tertentu, yang selanjutnya menafikan hukum tersebut pada jumlah bilangan selain yang dilafazkan dalam nas. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 2, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Mantuk dari ayat di atas adalah menetapkan pukulan 1000 kali untuk penzina laki-laki dan perempuan. Jadi mafhum al-adat dari ayat tersebut adalah tidak sahnya pukulan terhadap penzina itu bila pukulannya lebih atau kurang dari 100 kali yang ditentukan. Dan jelas di sini pada Quran surah An-Nur ayat 2 itu jelas melarang zina, dan ada deranya di akhirat nanti. Di akhirat perempuan dan laki-laki yang berzina itu dicambuk. Terakhir, syarat mafhum mukhalah. Ulama yang memperbolehkan berhujah dengan mafhum mukhalah mengemukakan beberapa syarat dalam menggunakan mafhum mukhalah sebagai hujah. Syarat tersebut, yang pertama, mafhum mukhalafah tidak berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, baik dalil mantuk maupun mafhum muwafaqah. Disebutkan hanya kata-kata yang kasar mafhum mukhalafahnya boleh memukili, tetapi mafhum ini berlawanan dengan mafhum muwafaqah, yaitu tidak boleh memukuli. Yang disebutkan mantuk bukan suatu hal yang biasa terjadi. Disebutkan mantuk bukan dimaksudkan untuk menguatkan sesuatu keadaan. Yang disebutkan mantuk
harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain. Jadi sudah disebutkan bahwa ilmu usul fikih ini kita harus lebih menggali lagi, mempelajari lagi, sekaligus menambah keilmuan kita Islam dan meningkatkan keimanan kita. Saya akan melanjutkan dilalah adalah dalam tingkatannya. Nah, dilalah ini adalah petunjuk dalam suatu persoalan hukum di mana ada maksud dan tujuannya persoalan tersebut, ya, kemana arah hukum suatu persoalan tersebut dikaitkan dengan teks Al-Quran atau hadis, maka dapat dilihat dari segi pemikiran hukum dilalah, itu petunjuk. Nah, adapun dari segi dilalah dan tingkatnya, yang pertama ada al-dhahir, yang kedua ada an-nas, yang ketiga ada al-mufassar, yang keempat ada muhkam. Pengertian ad-dhahir secara bahasa berasal dari kata ad-dharah yang artinya tampak, terlihat, muncul. Nah, menurut istilah usul fikih adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya, dan mungkin tidak untuk ditakwil. Banyak ulama fikih memberikan pendapatnya akan pengertian ad-dhahir. Di antaranya adalah Al-Bazdawi, Al-Saraki, dan Muhammad Adib Saleh. Ad-dhahir sendiri merupakan pembagian dari lafaz dilihat dari segi kejelasan terhadap maknanya. Al-Bazdawi memberikan definisi al-dhahir sebagaimana bisyikhatirilis syami'il mura dihi dhahri kala kuli is suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafaz itu sendiri. Bahwasanya adalah suatu lafaz di mana lafaznya itu jelas bahkan tanpa ditafsirkan terlebih dahulu. Salah satu contoh ayat yang menjadi memahami makna dhahir dari sebuah ayat, ya, dan telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, itu di Quran surah Al-Baqarah. Ayat tersebut menunjukkan jelas yaitu mengenai halnya jual beli dan haramnya riba. Tunjuk tersebut diambil dari lafaz itu sendiri tanpa memerlukan qarina lain. Masing-masing dari lafaz al-bai dan ar-riba merupakan lafaz mempunyai kemungkinan ditak. Kemudian hukum ad-dhahir wajib diamalkan sesuai dengan makna dohirnya selama tidak ada yang menuntut untuk diamalkan dengan selain yang dohir, karena pada dasarnya tidak ada pembelokan kata dari makna dohir kecuali ada dalil yang menuntut hal itu, bahwasanya ad-dohir mungkin untuk ditakwil, artinya membelokkan kata itu dari yang dikehendaki makna lain. Jika lafaz itu umum mungkin untuk dibatasi, jika kata itu bermakna hakiki maka mungkin itu diberikan makna majas dan bentuk-bentuk takwil lainnya. Selanjutnya pengertian an-nas. Menurut bahasa, nas berarti raftu asyak atau munculnya segala sesuatu yang tampak oleh sebab itu dalam mimbar nas. Ini sering disebut munasabat. Sementara itu beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian nas sebagai berikut. Yang pertama Ad-Dabusi, yang kedua Al-Bazdawi. Ad-Dabusi mengartikan sebagai suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada dohir, bila ia dibandingkan dengan lafaz dohir. Yang kedua ada lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz dohir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa nas mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan itu tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang diketahui dengan qarinah. Atas dasar uraian tersebut, Muhammad Adib Saleh berkesimpulan bahwa dimaksud dengan nas itu adalah nas, suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas yang diambil menurut alur pembicaraan.
Namun ia mempunyai kemungkinan ditaksis atau ditakwil yang kemudian lebih lemah daripada kemungkinan terdapat dari lafaz dohir. Selain itu, ia dapat dinas pada zaman risalah atau zaman Rasul. Berarti pada pada waktu Rasul itu nas ini, tingkatan ini itu sepertinya lebih lemah dibanding lafaz dohir, ya, seperti itu. Jadi Anas itu di sini lebih memberi kejelasan daripada dohir. Tadi pada Quran surah Al-Baqarah yang jelas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena maknanya diambil dari pembicaraan bukan dari rumusan bahasa. Hukum lafaz nas sama dengan lafaz dohir, yaitu wajib diamalkan petunjuknya atau dilalahnya sepanjang tidak ada dalil yang menakwilkan atau mentaksis atau menasnya. Perbedaan antara dohir dan nas adalah kemungkinan takwil atau nas pada lafaz nas lebih jauh dari kemungkinan terdapat pada lafaz dohir. Oleh sebab itu, apabila terjadi pertentangan antara lafaz dohir dengan lafaz nas, maka lafaz nas lebih didahulukan pemakaiannya yang wajib membawa lafaz dohir pada lafaz nas. Selanjutnya, pengertian al-mufassar. Menurut istilah usul fikih, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkannya adanya takwil. Antara lain karena bentuk nas itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang di dalamnya tidak ada lagi kemudian diberi makna lain. Nah, di dalam mufassar ini wajib juga diamalkan secara qat'i sepanjang tidak ada dalil yang menasak atau lafaz mufassar tidak mungkin dipalingkan artinya dari zahirnya karena tidak mungkin ditakwil, melainkan hanya bisa nasak atau diubah apabila ada dalil yang mengubahnya. Ini contohnya pada firman Allah SWT, Quran surah An-Nur ayat 4, maka darahlah mereka itu 80 kali darah. Ada juga di Quran surah Taubah ayat 26, dan perangilah kaum musyrik itu semuanya. Lafaz musyrikin pada ayat tersebut bermulanya ditaksis, namun dengan adanya lafaz keafatan kemudian itu terjadi tidak ada. Selanjutnya pengertian muhkam. Jadi pengertian ini suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan secara jelas serta qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis dan dinasak. Meskipun pada masa Nabi, lebih pada masa setelah Nabi tersebut, dan di dalam firman Allah SWT, dan Allah mengetahui terhadap segala sesuatu. Pengertian ayat tersebut sangat jelas dan tegas, tidak mungkin diubah. Jadi tidak mungkin lafaz itu tersebut diubah. Jadi diambil dari kata ahkama, yaitu berarti atqana, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah bagaimana dikatakan al-Syarashi, muhkam itu menolak adanya penakwilan dan adanya nasak. Lafaz muhkam apabila lafalnya khas tidak bisa ditakwil dengan arti lain, dan apabila lafaznya tidak bisa ditaksis dengan mana khas. Contoh dalam firman Allah SWT tentang haramnya menikahi janda. Selanjutnya, dilalah muhkam ini wajib diamalkan seperti sebelum-sebelumnya, ya. Jadi wajib juga diamalkan secara keseluruhan karena dilalah muhkam ini lebih kuat daripada seluruh macam dilalah lainnya. Dengan sendirinya apabila terjadi pertentangan dengan macam dalil di atas, maka didahulukan adalah dilalah muhkam. Nah, macam-macam tingkatan lafaz ini mempunyai faedah dan pengaruh dalam menggali dan menetapkan hukum. Kegunaan dan pengaruh tersebut dapat dirasakan apabila terjadi pertentangan antara petunjuk macam-macam lafaz tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih telah mampir ke video saya. Semoga pembahasan yang telah saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih juga kepada Bapak dosen Miskari. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.